Masih banyak si bodoh dungu, buta huruf, buta agama. Sila ngiring pada pacu, tuntut ilmu di dunia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilmu sino owat jahil, sangat bermanfaat dunia akhirat. Sila ngiring pada nuntut, jari lampu lampai langan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa podcast NWDI Online dimanapun berada, berjumpa bersama kami di acara podcast NWDI Online, di mana pada saat ini kami sudah bersama seorang yang sangat spesial karena beliau sudah berumur 70 tahun tetapi masih menyempatkan diri untuk menuntut ilmu dengan menjadi tulab di Ma'had Darul Quran Wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafiyah NWDI Pancor. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Haji Mahsin Badri yang saat ini sudah ada di hadapan kami. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau hadir di acara kami Pak Haji. Merupakan kehormatan bagi kami Bapak bisa hadir di acara podcast kami. Pak, ini banyak yang penasaran ini Pak. Yeah. Bapak sudah berumur 70 tahun, tetapi masih semangat dan mau menyempatkan diri menuntut ilmu dengan mendaftar menjadi tulab Ma'had. Kenapa masuk Ma'had Pak? Begini ceritanya. Memang jauh sebelumnya itu yang saya cita-citakan adalah anak saya bernama Nispu Sa'bani. Sebenarnya waktu itu awalnya bercita-cita ke sana untuk Ma'had, kita serahkan ke Ma'had gitu. Tapi Tuhan tidak menghendaki mungkin seperti itu. Akhirnya dia masuk STKIP waktu itu. Dia lulus STKIP ya, terus jadi guru dia saat ini. Nah, mengapa seperti saya masuk baru-baru ini sudah 10 tahun saya pensiun? Ya, mungkin pada bulan Januari itu Allah memberikan saya hidayah mungkin, dan juga Allah reda mungkin kepada saya untuk untuk menyambung cita-cita saya yang dulu untuk memasukkan anak-anaknya. Nah, lepas dari itu juga sesuai dengan hidup kita ini kan kita sudah digariskan oleh Allah SWT kan. Berpegang teguhlah engkau kepada dua tali Allah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, di mana itu adalah kita gali ilmunya Allah itu adalah di Ma'had. Dan juga kita mengacu kepada hadis Rasulullah yang mengatakan, ya namanya saja kita baru belajar ya kan, baru belajar hadis. Man arada dunia palaiha bil ilmi. Wa man arada al-akhirah palaiha bil ilmi. Wa man aradahuma palaiha bil ilmi. Nah, ini yang ya motivasi. Nah, itulah dasar saya supaya bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup
hidup di dunia ya kita sudah rasakan lah hatinya. Tinggal sekarang Dapat kita gunakan ilmu-ilmu yang kita timba dari ilmu-ilmu umum itu kan sampai saya pensiun kan. Nah sekarang ilmu agama itu buta sekali saat ilmu agama ini. Nah, itu sebabnya saya ya pelan-pelan lah ya semasa sisa-sisa hidup saya inilah untuk menuntut ilmu di Madrasah Darul Quran Hadis Al-Majidiyah Syambiah Pancorin. Berarti dulu waktu sekolah ada sempat di madrasah atau pondok gitu kan? Tidak pernah. SD, SMP, terus SPG, kemudian D2 langsung ke STKIP, wisuda tahun 2004. Berarti semuanya di sekolah-sekolah umum Pak ya? Ya, sekolah-sekolah. Hingga sekarang kemudian merasa kurang sekali, kurang sekali ilmu agama, sehingga kemudian masuk ke Mahat. Begitulah. Aneh. Begitu ceritanya, betul itu. Apakah sudah lama Pak atau baru-baru ini keinginan ke Mahat itu sudah lama bertahun-tahun sebelumnya atau baru tahun kemarin gitu? Ya seperti apa yang saya ceritakan tadi. Awal mulanya itu saya bercita-cita untuk memasukkan anak-anak kita ini ke Mahat gitu. Mana-mana satu orang lah. Iya. Nah, tapi apa yang terjadi Tuhan tidak mengendaki ke sana. Dia kuliah umum gitu. Sehingga dia sekarang jadi guru SD lah gitu. Berarti ini begini Pak ya. Bapak punya hajat untuk menyekolahkan anak ke Mahat. Iya. Tapi karena tidak sampai akhirnya Bapak sendiri yang langsung ke itu sebagai demi untuk menyampaikan hajat. Pak ya. Oh luar biasa begitu. Apakah ini Pak? Apakah sebelum masuk Mahat sempat izin apa sama keluarga atau gimana Pak? Misalnya sempat minta izin atau ngasih tahu keluarga gitu bahwa saya mau Mahat gitu. Ya kita izin sih sama ibunya anak. Apa respon pertama Bu? Ya? Apa respon pertama ibunya di sini? Respon pertama ya mendukung apa gimana gitu? Ya jelas mendukung sih dia. Kan kita pergi ngaji kan. Terus Pak, saat pertama ke Mahat pergi mendaftar, apa yang dikatakan oleh petugas di sana Pak? Tugas di sana? Ya, kan pasti Bapak ini kan tua begitu. Apakah di sana mau mendaftarkan siapa, anak atau cucu? Apakah seperti itu di sana Pak? Atau saya langsung ke Amir saya. Ke Amit? Langsung ke Amir saya. Tengku Yusuf Mamun? Ya. Berarti beliau langsung menyuruh ke Mahat ya? Apakah Dan ini? saya begini anaknya, saya ngaji dulu gitu di bawah gitu. Di bawah, di Abror? Ya di Abror gitu aja. Tapi Amir bilang langsung saja ke sana ke masuk belajar. Ya kalau begitu ya alhamdulillah ada saya bilang kan. Berarti begitu beliau menyuruh langsung masuk ke Mahat gitu. Iya. Sudah berapa lama kenal sama Pak Amit Tengku Yusuf Mamun? Kalau tidak salah saya tuh sebagai koordinator jemaah wirid saya itu tahun 85 itu sudah kenal sama ya, sudah tahun. Ya sudah 84 ya? Ya. Udah lama. Sehingga sering waktu itu saya mengadakan pengajian jamaah wirid di desa kami, di desa Keselet ini gitu. Pada waktu itu kan sedang wirid Yesus Waktu Waton itu sedang rame-ramenya. Sedang rame-ramenya. Dia belum jadi amir waktu itu, masih kita sama-sama. Dia koordinator pusat jamaah itu pusat. Kita di desa sebagai koordinator desa lah gitu. Ya setiap malam ya kita hiziban, kita sapaah gitu. Kemudian kita riadah dan banyaklah kegiatan gitu pada waktu itu. Sambil kita menggalang dana dari jamaah wirid itu kita bangun muallimin birul hidayah dari sini juga pernah ada ini sumbangan gitu. Dari sumbangan dari jamaah lah gitu. Di Selat ya, dari jamaah. Menjajankan barang-barang Maulana Syekh dulu kan. Ya. Kemudian Pak, saat pertama masuk Mahat kan ketemu sama mas-mas di sana. Ada yang lebih tua dari Bapak, ada yang seusia Bapak, ada yang lebih muda dari Bapak. Ada enggak
ucapan dari beliau yang kemudian disampaikan ke Bapak begitu. Saat pertama kali ketemu Mas Syekh gitu. Pak Amir, Siapa lah di sana? Misalnya guru siapa lah misalnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Apakah mungkin dia heran lah. makanya gitu? Heran lah melihat kita itu. Kenapa masuk mahat tua-tua begini? Iya. Kan ya utlubul imam minal bahdi laladi kan? Ya? Gitu. Lepas dari apa ada biaya itu ini, yang penting keredaannya Allah seperti itu saya jalani sabil saja kan. Ya itu ya kan Allah Maha Kaya. Ya? Berarti ini juga niat ibadah Pak ya? Iya. Ibadah. Niat Kalian sekaligus untuk menambah ya niat untuk ibadah, dan ibadah gitu. Usia kita ini kita manfaatkan Untuk iya. Karena seperti cerita Bapak, kalau sudah urusan dunia sudah dirasakan. Jadi PNS dapat gaji bulanan, tapi kemudian merasa kurang di bekal batin menuju akhirat. Buta huruf buta agama saya ini sebenarnya. Itu yang kemudian jadi motivasi, kemudian masuk mahat. Nah itu makanya saya sering lagu di ada lakak di tasawuf itu ya. Apa? Ya. Apa? Buta huruf buta agama. Itu katanya nanti. Masih banyak si bodoh dungo, buta huruf buta agama, sila ngiring pada pacu tuntut ilmu di dunia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ilmu sino awat jahil, sangat bermanfaat dunia akhirat, sila ngiring pada nuntut, jari lampu lampai langan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu katanya ada lakak di dalam tasawuf. Nah, hafal saya Pak. Iya. Itu mungkin dulu sering dipakai sama ini ya, sama orang tua yang baca habis azan itu Pak ya. Gitu ya. Tetap kita amal setiap malam Jumat di sini Pak. Iya. Untuk aring-aring jamaah. Berikutnya Pak, ini kan sudah masuk mahat, sudah setahun Pak ya. Sekarang mau naik tingkat 2 begitu. Apa yang dirasakan Pak perbedaan sebelum mahat sama sesudah mahat Pak? Mungkin kalau ada kenangan, kalau waktu di STKIP dulu begini sudah saya banyak teman-teman yang lebih tua dari saya. Sekarang kan tidak ada yang lebih tua, hanya saya yang paling tua mungkin dia. Mungkin bapak-bapak dosen kita juga itu lebih tua, tapi ya sami dawaton lah. Karena dia lebih memiliki ilmu itu kan, maka kita sebagai murid ya sami dawaton. Ini Pak, perasaannya lah begitu, perasaannya yang dirasakan sebelum dan sudah mahat. Luar biasa. Sebelumnya perasaannya begini, sudah mahat perasaannya begini. Luar biasa. Luar biasa anunya. Apakah selama semat bahagia, zahir batin atau gimana Pak? Zahir batin. Lebih tenang saya itu. Timbang waktu di STKIP ya namanya saja ilmu umum kan banyak anehnya. Sekarang kan hanya yang kita bicarakan adalah masalah agama ya, ilmu agama saja kan. Iya. Ilmu usul fikih tasawuf kan. Di ini kan, di hati ini kan. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah saja kita kan, kita matangkan kan. Ajari. Ya.
Hingga tenang. Kemudian penunjang-penunjang dari ilmu-ilmu yang lain-lain itu kan mas. Iya. Cuma ya apa saya bilang itu. Ya begitulah keredanya Allah pada saya. Ya mudah-mudahan ada beritanya teman-teman kita yang sudahan itu juga akan insya Allah mungkin ada yang mau mengikuti jejak langkah Bapak masuk mahat yang seusia Bapak. Iya di desa Keletin. Mudah-mudahan semakin banyak semakin bagus, Pak. Iya. Makanya Bapak Ya, jadi motivasi yang lain supaya sebenarnya di luar itu Pak banyak yang ingin masuk mahat Pak yang seusia Bapak, tetapi malu lah Pak kan. Malu karena itu kan biasanya usia muda gitu kan. Sehingga mau masuk jadi malu Pak. Kalau saya ya bukan saya malu pada sama manusia. Memang dasarnya begitu. Tapi setelah saya pikir, ini kan masa saya akan malu dalam hal kebaikan. Iya dalam kebaikan. Malulah pada Allah. Iya. Ya. Mengerjakan hal-hal yang tidak itu ya kita malu kepada Allah. Kalau dalam hal kebaikan, dalam hal kalau malu, kita harus malu kan. Berarti kita ngerana karena manusia jadi. Betul. Kan begitu. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan ya dengan apa saya bilang ya dengan ridhonya Allah pada diri saya ini sehingga banyak orang yang heran melihat diri saya kenapa banyak orang yang mengatakan dina tonuluk kepeng. Itu artinya bukan begitu. Seperti itu Pak. Ada yang begitu orang yang tentunya orang yang masih awam. Dina tonuluk kepeng. Beli kitab. Ya. Yuk. Bukan harta benda ini kan bukan kita kan bawa mati kan di alam kubur, bukan siapa yang suruh kita harus pergunakan. Kita daripada diam-diam di rumah kan tidak ada manfaatnya aja. Lebih baik memiliki itu. Ada sepesan sama anak saya kan, kalau Anda punya harta, 3 fungsinya harta itu. Pertama, dimakan ya untuk anak saudara, belikan dia makanannya ya gitu. Iya. Yang kedua dipakai, pakai beli sawah, ke bangun rumah, beli sepeda motor, beli baju, sebagainya. Kebutuhan sekunder itu. Ya. Nah, primer. Setelah itu maka kalau ada alamnya disedekahkan kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan. Laksanakan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Itu fungsinya. Yang 3 itu enggak harus tetap itu harta itu saya bilang. Tapi insya Allah lah. Ada saja lah anak yang 3 itu. Ya. Nah sekarang kalau kita habiskan untuk berpoya-poya yang tidak kan nanti bisa nyesel kita. Nanti di akhirat Pak. Hartamu kau gunakan untuk apa? Iya. Pernahkah kau gunakan untuk ilmu? Kan nanti begitu jadi masalah di akhirat Pak. Dan juga kewajiban juga kita menuntut ilmu ini kan. Selama kita masih ada hidup, masih bernafas, di kandung badan, bisa bergerak, wajib ada ilmu. Kan kita wajib untuk menuntut ilmu. Setiap muslim atau muslimat kan. Urusan paham belum paham, di sana Allah kan. Siapa ikhtiar itu berikhtiar sudah menjalani jalannya, menjalankan. Mau paham tidak kan urusan Allah. Itu kan Allah yang memberikan petunjuk kan. Insya Allah pokoknya kita jalani secara dengan tahdus bid'ahkan Allah lah. Bejak perintah Allah, bejak keadaan Allah di saat itulah kita jalankan saja ya. Nah, tapi ya tentunya ada cobaan. Seperti saya ini dikarasa sedang 2 bulan atau 2 bulan saya belajar itu terus puasa kan saya kecelakaan, saya dilantar oleh orang Songa, sehingga saya jatuh. Ini dijahit ini bahu saya. Kecelakaan waktu pulang dari Mahat. Arti pakai sepeda motor ke Mahat. Sepeda motor gitu. Saya dilanggar oleh saya, tapi itu sangat adalah ujian pada diri saya itu. Berarti setelah itu berapa minggu sakit, sempat sakit?
Bulanan kan. Bulanan yang di Mataram. Oh, di rumah sakit. Nggih, rumah sakit bulanan kan. Nah setelah itu, setelah puasa kan terus kita masuk. Ya. Masuk 2 bulan tidak salah. Nah terus kita semester tuh. Masuk semester gitu. Berarti setelah ini, setelah sakit berarti ini tetap pakai sepeda motor ke Mahat atau ngojek atau diantar yang segitu? Karena masih dalam taraf penyembuhan ini, karena kita dimasukkan di bangku saya ini kan. Kadang yang antar anak kita, kadang-kadang ojek sepakai. Tapi sekarang udah sembuh ya Pak ya? Udah sembuh? Belum sembuh, tapi masih ada rasa sakit. Jahitnya sudah sembuh. Nah, ya. Tapi sakitnya masih sedikit ya? Sakit masih sedikit. Ya mudah-mudahan besok lusa semakin Allah minta pada Allah supaya disehatkan. Kita masuk tanggal 20 kita katanya masuk belajar di Mahat ini. Ya 20. Kan zikrul tanggal 30. Nggih, tanggal 20. Pak, ini Pak ini. Waktu ini kemarin tahun kemarin masuk Pak kan? Iya. Sempat ikut ini Pak, cukuran motnak itu. Ikut ya? Di mana? Di Mahat, nggak sempat ya? Saya kurang kapan ini? Tulang baru. Ini kan kalau tulang baru yang dulu setiap tahun gitu Pak. Oh. Setiap tahun kalau ada tulang baru itu pakai ini dicukur, dipotong. Enggak pernah. Oh, udah sempat ya? Enggak sempat. Berarti mungkin masuk pertengahan Pak ya? Iya. Pertengahan Mahat mungkin mau ini. Sudah agak semester 2 saya masuk. Oh, iya. Semester 2 saya masuk. Yang ngocok nanti Pak. Udah sempat itu perambahan. Semester 2. Bisa ikut besok Pak? Bisa di abroad masih baru. Iya yang sekarang masih baru ya. Ya. Dapat berkah Pak. Ya. Kan semua masih berdiri. Iya. Gang gunting kita dicukur gitu. Insya Allah. Ini juga Pak. Iya. Kita ingin tahu juga ini Pak. Mungkin diceritakan sedikit lah perjalanan karir dari guru itu Pak. Saya dimulai di SD mana sampai kemudian iya. Gitu. Kalau saya ceritakan panjang sekali. Ya mungkin yang agak ini Pak dipersingkat saja lah. Misalnya pertama kali SD ini, kemudian pindah ke sini dan terakhir di sini. Terakhir itu saya diangkat menjadi kepala SD 1 Riau waktu itu. Riau mana? Tahun 1997 di Kecamatan Suralaga. Itu pertama kali guru. Kepala SD. Kalau pertama Pak yang SD 1 Sembalun Lawang. Sembalun Lawang. Yang tahun berapa ini Pak? Tahun 1974. Di Sembalun Lawang 94 ya. Pertama kali tadi 74 tahun 1974. Belum lahir. Terus pindah ke SD 1 Bukit Durian tahun 1975 namanya SD Perigi namanya. Sembalun kemudian ke Perigi. Nah setelah itu ke SD Gurun namanya Pogading sana. Pogading tuh. Ya. 3 tahun 1983 saya kembali ke Jantuk, SD Jantuk. Nah saya setelah SD Jantuk, nah tahun 97 saya diorbitkan menjadi kepala sekolah di SD Bagi Payung. Ya. Tahun berapa itu? SD Bagi Payung tahun 97. Jadi kepala sekolah. 97. Setelah itu 3 tahun di sana, saya dipindahkan ke SD 6 Dasar Lekong. Jadi kepala sekolah juga gitu. Sampai tahun 2000. 97 3 tahun atau tahun 2000 saya di SD 6 Dasar Lekong. Tahun 2000 sampai tahun 2000 saya dipindahkan ke SD Dasar Makam tahun 2003. Dipindahkan saya lagi ke SD Inti, ke SD Gugus Sanggor ini tahun 2003 sampai tahun 2006. Nah tahun 2007 karena kena dengan aturan setiap kepala sekolah itu harus 4 tahun masanya 4 tahun kalau berkarir itu bisa melanjutkan jadi kepala sekolah. Kena dengan aturan saya. Sehingga langsung pensiun. Nah, bukan langsung pensiun. Masih sih kita ngajar, tapi udah jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah,
sebelum itu ya memang kita minta supaya saya tidak jadi kepala sekolah lagi karena terlalu kita ya bahasa entah 12 tahun dengan 12 tahun jadi jadi kepala sekolah. Nggih. Apa yang mau turun jadi guru biasa supaya tidak terlalu beban saya bilang. Tapi karena dengan aturan ya oke sudah saya bilang. Kadang ya pattern dan ini. Nah, terus tahun 2009 saya berangkat itu menaikkan ibadah haji gitu. 2000 berapa? 2009. Oh, ke Mekah. Yeah. Haji 2009. Tapi tetap saya ngajar di SD Jantuk gitu. Kembali ke Jantuk lagi 2 kali pulang ke Jantuk. Nah, setelah itu tahun 2000 sampai tahun 2014 saya pensiun terus di Jantuk gitu. Dari tahun 2014 sampai tahun 2023, nah baru Allah memberikan saya hidayah untuk Masuk Ma'had. Iya, untuk masuk ke Ma'had ini, untuk menimba ilmu di Ma'had ini. Berarti pensiun 2014 ya? 2014. Di SD terakhir, SD Jantuk ya. Setelah itu Pak, setelah pensiun nganggur apa kerja di sawah tuh di mana Pak? Iya kok. Iya nambah. Nambah. Tolak punti, tolak Ambon, tolak macam. Menukan masih adik-adik dan sekolah adik kuliah kali sekeh jangan. Oh, enggak tinggal ini. Tapi dia sedang susun skripsi. Ya sudah yang pertama itu ya sudah kepala dinas lingkungan hidup di Kabupaten Barat itu. Oh, anak perunggu? Enggak, anak itu. Siapa namanya Pak? Di Kadis ya di Haji Muhammad Puspedi Putra. Anak yang pertama nih Pak? Anak yang pertama. Terus anak yang kedua di Puskesmas Dasan Cermen. Perempuan? Laki masih. Yang ketiga guru SD. Yang keempat juga bersama dengan kak tuanya di sana di Lembar. Dia kerja juga di lembaga itu. Ya, yang kelima perawat. Wah, luar biasa. Ya, perawat di. Jadi orang-orang berhasil semua anaknya Pak ya? Perawat. Terus yang ke-6 bidan. Nah, yang ke-7 masih dalam skripsi, dia susun skripsi. Terakhir nih Pak. Oke. Dan pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan lah untuk para pemuda dan pemudi yang saat ini sedang menuntut ilmu. Yang ingin disampaikan kepada para pemuda yang sedang atau akan menuntut ilmu. Iya. Ya, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada anak-anak kita ini maupun pemuda-pemudi yang ada di lingkungan kami ini gitu. Ya umumnya pemuda-pemudi bangsa Indonesia lah gitu. Agar supaya jangan terlalu terlena sama pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak. Marilah renungkan perintah Allah, laksanakanlah perintah Allah dan anjuran Rasulullah SAW bahwa hidup kita ini kan tidak akan kekal di dunia. Harus kita bekali dengan ilmu. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau ingin hidup sejahtera di dunia, maka carilah ilmu. Kalau ingin hidup sejahtera di akhirat, maka cari ilmu. Kalau mau ingin sejahtera hidup dunia akhirat, maka dengan ilmu juga. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu itu. Orang cari ilmu itu, walaupun sampai di negeri Cina kan, itu perintah Allah itu ya, hadis Rasulullah itu. Walau bisin, jangankan sampai negeri Cina, dekat sekali Pancor kan. Dekat Pancor, bisa jalan kaki juga kan. Enggak kita pakai pesawat kan. Kayak murah lah. Nah, dan murah meriah juga kan. Jadi tinggal semangat saja Pak ya. Iya, mudah-mudahan lah diberi petunjuk oleh Allah SWT pemuda-pemudi kita ini. Amin. Supaya berminat
bukan saja untuk nusa bangsa, pada dirinya itu bermanfaat pada dirinya kan, masing-masing individu itu, untuk menuntut ilmu itu juga kan digunakan oleh pribadinya untuk keluarga dan masyarakat nusa dan bangsa. Amin. Ya mudah-mudahan. Amin. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu di acara kami. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Iya. Terima kasih juga kami. Demikian pemirsa, tadi bincang-bincang kami dengan Pak Haji Mahsin Badri Ahad, berusia 70 tahun. Mudah-mudahan beliau dapat menjadi motivasi dan sekaligus inspirasi bagi kita agar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.